Bayangkan sebuah klub raksasa, Paris Saint-Germain, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai tim penuh bintang. Nama-nama besar seperti Messi, Neymar, hingga Mbappe pernah merumput di Parc des Princes. Tetapi kini, sorotan justru tertuju pada satu nama yang mungkin tidak sepopuler para mega bintang tadi, namun punya peran vital di balik layar, Vitinha, gelandang asal Portugal berusia 25 tahun. Vitinha bukan sekadar pemain tengah biasa. Ia adalah pengatur tempo, penghubung antara lini belakang dan lini depan, otak kecil yang mampu membuat permainan PSG lebih hidup. Sejak didatangkan dari Porto pada tahun 2022, penampilannya terus menanjak. Musim demi musim, Vitinha berkembang menjadi salah satu sosok yang sulit tergantikan di lini tengah Les Parisiens. Kini, muncul kabar yang membuat para fans PSG sedikit gelisah. Real Madrid, klub raksasa Spanyol dengan sejarah penuh kejayaan, disebut sangat tertarik untuk memboyong Vitinha ke Santiago Bernabeu. Madrid memang tengah memikirkan masa depan lini tengah mereka. Luka Modric sudah berusia hampir 40 tahun, Toni Kroos pun memutuskan gantung sepatu. Walaupun mereka sudah punya generasi baru seperti Camavinga, Tchouaméni, hingga Bellingham, Madrid tetap ingin memastikan lini tengahnya punya kedalaman, variasi, dan pengalaman. Di titik inilah nama Vitinha masuk ke daftar buruan. Madrid melihat sosoknya sebagai pemain yang bisa memberi keseimbangan, punya visi permainan, mampu menjaga tempo, dan piawai dalam distribusi bola. Tetapi perjalanan transfer ini tidak sesederhana yang dibayangkan. PSG tentu tidak mau begitu saja melepas aset berharganya. Klub asal Prancis itu diyakini hanya akan membuka pintu negosiasi jika ada tawaran lebih dari 100 juta euro, atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Angka yang fantastis, meski sebenarnya sesuai dengan perkembangan pasar pemain kelas dunia saat ini. Namun ada detail menarik, kontrak Vitinha ternyata menyimpan sebuah klausul rilis. Klausul itu baru berlaku pada musim panas 2026, dengan nilai sekitar 90 juta euro atau 1,57 triliun rupiah. Artinya, Real Madrid bisa saja bersabar, menunggu hingga klausul itu aktif, lalu membayar sesuai angka yang sudah ditentukan. Strategi ini sebenarnya khas Madrid. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka mendatangkan Camavinga, Tchouaméni, bahkan Mbappe. Klub ini jarang terburu-buru, mereka memilih waktu yang tepat agar harga lebih masuk akal dan negosiasi tidak berlarut-larut. Beberapa rumor lain sempat muncul. Konon Madrid bisa saja mencoba formula tukar tambah, 50 juta euro plus Rodrigo. Tetapi kabar terbaru menyebut PSG menolak mentah-mentah ide itu. Bagi mereka, Vitinha adalah pemain kunci. Nilainya tidak bisa ditukar dengan pemain lain, apalagi Rodrigo yang sejatinya masih sangat penting bagi Real Madrid sendiri. Lalu bagaimana dengan posisi Vitinha? Apakah ia tertarik pindah? Laporan dari media Spanyol menyebut, Vitinha cukup terbuka dengan ide bermain di Santiago Bernabeu. Bagaimanapun, Real Madrid adalah klub dengan sejarah panjang, langganan Liga Champions, dan impian banyak pesepak bola. Tetapi di sisi lain, ia juga tahu dirinya sangat dibutuhkan di PSG. Klub Prancis itu bahkan telah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029. Perpanjangan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal bahwa PSG ingin membangun tim jangka panjang dengan Vitinha sebagai salah satu pondasi utama. Disinilah tarik-menarik kepentingan terjadi. Madrid menunggu celah, PSG mencoba mengunci. Situasi ini ibarat permainan catur, siapa yang lebih sabar, dialah yang akan menang. Bagi PSG, kehilangan Vitinha dalam waktu dekat akan menjadi kerugian besar. Mereka memang punya pemain-pemain lain di lini tengah, tetapi gaya bermain Vitinha sulit digantikan. Ia tidak hanya piawai mengoper bola, tetapi juga berani menekan, rajin turun membantu pertahanan, serta punya visi menyerang yang tajam. Musim lalu, kontribusinya bahkan disebut-sebut menjadi salah satu faktor utama keberhasilan PSG menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya. Sementara bagi Madrid, Vitinha bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang mereka. Bayangkan kombinasi Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, dan Vitinha di lini tengah. Itu bukan sekadar mewah, tetapi bisa menjamin dominasi Eropa dalam 5-10 tahun mendatang. Kita semua tahu, Real Madrid selalu punya rencana besar. Mereka tidak hanya mencari pemain berbakat,
tetapi juga pemain yang cocok dengan filosofi klub. Vitinha memenuhi kriteria itu, muda, sudah berpengalaman di level top, dan masih punya ruang besar untuk berkembang. Jadi, bagaimana akhir dari kisah ini? Ada dua kemungkinan besar. Madrid menunggu hingga 2026. Dengan klausul rilis 90 juta euro, mereka bisa menghindari negosiasi dalam dunia sepak bola. Ada cerita tentang kerja keras, pengorbanan, dan juga luka. Luka yang bukan hanya fisik, tapi juga menyentuh hati para penggemar. Kisah itu kini kembali dialami oleh seorang pemain muda yang penuh harapan, penuh semangat, dan selalu dikenal sebagai pejuang sejati di lapangan, Pablo Paes Gavira, atau yang akrab kita panggil, Gavi. Barcelona baru saja mengumumkan kabar yang mengejutkan. Sang gelandang muda, yang baru berusia 21 tahun, kembali harus menepi dari lapangan hijau. Kali ini bukan sebentar. Setelah menjalani operasi lutut kanan, Gavi diperkirakan harus absen antara 4 hingga 5 bulan ke depan. Artinya, kemungkinan besar ia baru bisa kembali mengenakan seragam Blaugrana pada awal tahun 2026. Bagi Gavi, ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan cobaan besar dalam kariernya. Mari kita mundur sejenak. Pada akhir tahun 2023, ia mengalami cedera yang menakutkan bagi setiap pesepak bola, robek ligamen cruciatum anterior, atau yang biasa disebut ACL. Cedera itu membuatnya absen berbulan-bulan, memupuskan mimpinya tampil di ajang besar, dan memaksanya menjalani rehabilitasi panjang yang penuh rasa sakit. Setelah hampir setengah tahun, ia akhirnya kembali. Publik Camp Nou menyambut dengan sukacita, karena mereka tahu betul betapa berharganya Gavi. Dia bukan sekadar pemain muda berbakat. Ia adalah jiwa yang selalu memberikan segalanya di lapangan, agresif, penuh energi, tanpa rasa takut. Gavi adalah simbol dari semangat Barcelona yang tak pernah menyerah. Namun, takdir berkata lain. Setelah kembali bermain sebentar, masalah kembali datang. Lutut kanannya bermasalah. Awalnya, ada harapan bahwa cedera itu tidak serius. Barcelona bahkan sempat percaya bahwa operasi bisa dihindari. Tapi hasil pemeriksaan lebih mendalam menunjukkan sesuatu yang lebih buruk, kerusakan pada meniskus medial. Keputusan pun diambil. Gavi harus naik ke meja operasi lagi. Prosedur artroskopi dilakukan. Meniskusnya dijahit, agar tetap bisa dipertahankan. Proses ini bukan hal kecil. Dibutuhkan waktu lama untuk sembuh, dan tentu saja, kesabaran yang luar biasa. Klub kemudian mengumumkan secara resmi, pemulihan diperkirakan berlangsung 4-5 bulan. Bayangkan, bagi seorang anak muda berusia 21 tahun, ini seperti perjalanan panjang yang penuh cobaan. Belum selesai berjuang dari luka lama, kini luka baru datang. Seperti hujan badai yang turun 2 kali tanpa memberi kesempatan untuk benar-benar kering. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, berbicara setelah kabar operasi ini keluar. Ia mengatakan, meskipun berita ini menyakitkan, keputusan operasi adalah langkah terbaik. Ini yang paling baik untuk masa depannya, kata Flick. Ia juga menegaskan bahwa klub akan memberikan segala dukungan agar Gavi bisa kembali ke lapangan dengan kondisi terbaik. Dukungan itu tidak hanya datang dari pelatih dan klub, rekan-rekan setim, termasuk Lamine Yamal, menyampaikan pesan menyentuh di media sosial, "Pejuangku, kakakku, semoga cepat kembali," tulis Yamal. Para penggemar pun membanjiri lini masa dengan doa dan dukungan, karena mereka tahu, tanpa Gavi, Barcelona kehilangan lebih dari sekadar seorang gelandang, mereka kehilangan energi, jiwa, dan semangat yang sering menjadi pembeda dalam pertandingan sulit.